Buku Pak, buku pulpen kalau ngaji. Maksudnya biar di rumah bisa dirapiin dan bisa diwarisin ke anak. Gak ada salahnya Pak, jangan malu, jangan dibilang kayak santri nulis-nulis itu hal biasa mencari ilmu. Buat apa sih? Buat nanti kalau kita udah meninggal, anak-anak kita dia bisa melacak jejak pengembaraan orang tuanya ketika mereka merangkak mencari ilmu. Oh, cahaya buat dia. Masya Allah, Bapak aneh belajar ilmu khusus sholat tuh. Oh, luar biasa. Kapan mondoknya nih? Rapi, pegang. Dari sekian banyak warisan yang kita berikan kepada anak, duit, ke mobil, ke rumah, ini yang paling berharga. Mobil nggak bisa diumati, tanah nggak bisa diumati, tapi ilmu dia anur, cahaya, dia menerangi kuburan loh. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amartu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa astagfir qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha alimun bidzatis sudur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru fi ajsadikum la aw suwarikum la walakinnallaha yanzuru fi qulubikum. Shallallahu alaihi wasallam wa rasuluhu nabiyil karim walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sholat maghrib yang saya hormati, kalau Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkumpul lagi Pak 2 minggu sekali. 2 minggu sekali dapat ilmu, bandelnya tiap hari. Mudah-mudahan yang 2 minggu ini bisa menerangi kegelapan bandelnya kita pada hari-hari selain daripada hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam dan salam semoga berlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap hari ini kita dalam rangka menghidupkan sunnah-sunnah beliau, yaitu mengaji ilmu warisan beliau untuk bisa kita amalkan gitu. Buat tapi sih sebetulnya bukan sekedar syafaat, bukan. Baik syafaat juga iya, tapi kita ingin lebih daripada sekedar syafaat, yaitu kita bisa ketemu Rasulullah SAW. Bapak nggak kangen juga ketemu Rasulullah SAW? Barang siapa tidak ada kerinduan, dia tidak akan pernah bertemu. Kalau Bapak pengen bertemu dengan Rasulullah SAW, tanamkan dulu rasa kerinduan. Terus bagaimana cara mengaktualisasikan kerinduan dan kita nggak jadi klaim kan, oh gue cinta sama Nabi Muhammad. Nabi nggak senang sama klaim, buktiin. Caranya apa? Caranya gali, cari ilmu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan duduknya Bapak pada siang hari ini, pagi hari ini, duduk terbaik loh. Dari duduk ketimbang pagi tadi sampai sore tadi tuh, lagi ngapain? Lagi nongkrongin duit kan? Duduknya kayak begini sebetulnya. Yang bisa membuat kita nanti kumpul, duduk bareng dengan Rasulullah SAW. Duduk tadi siang kita ketemu tuh di akhirat dengan duduk yang kita bersama mereka tadi itu tuh. Di kantor tadi. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pengen tajamin lagi masalah sholat. Kemarin saya kasih ilmu tentang Quran ya. Supaya apa sih? Supaya nanti ketika Bapak lagi baca Al-Quran, lagi sholat, kan kita baca Quran ya. Itu ada muatan ruh. Closing statementnya kemarin saya bilang, usahakan ketika sholat baca Quran itu bukan lagi dari lisan kita, bukan. Dia cuma alat peraga. Jangan dimain-mainin di sini. Tapi usahakan ketika kita baca Quran dalam keadaan sholat, pada saat sholat itu keluar dari roh kita. Karena hakikatnya manusia awalnya nggak punya jasa. Pada hakikatnya adalah yang baca atau yang sholat atau yang menyembah Allah adalah roh kita. Ini material tanah nih Pak. Allah nggak ciptakan jasad manusia itu dari material bumi, sebetulnya nggak. Entar kenapa kemudian rahasia Allah bikin manusia semakin tua, semakin beruban, semakin bongkok, semakin keriput, kan begitu ya. Emang kalian pakaian jasadnya bukan dari dunia, bukan lah, bukan. Entar ya di surga Allah kasih pakaian yang khusus. Oh, yang nggak tua-tua, yang nggak bau-bau, yang nggak jelek-jelek, yang nggak usang-usang, khusus kok dari pakaian jasad dari surga itu buat kita nanti insya Allah. Nah, materi kali ini Pak, saya kan tajamin lebih halus lagi, rinci banget materinya, kita perhatikan.
Tadi saya ngeliat dan beberapa tempat-tempat yang saya lihat jamaah sholat tuh mulai rame loh Pak, alhamdulillah rame. Tadi berapa soft tuh? Ada nggak? Sampai 10 soft enggak ya? Sampai keluar-keluar pokoknya. Kita senang tuh Pak, saya gembira banget. Gembira kita melihat orang-orang mulai sadar untuk pergi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat. Tapi kita juga harus sadar loh Pak, ilmunya nih, bahwa sholat-sholat yang kita kerjain tadi tuh belum tentu naik langit alias Allah Subhanahu wa Ta'ala terima lah, belum tentu. Saya ulangin lagi ya, kita udah sholat aja udah alhamdulillah kan, tapi sholat-sholat kita belum tentu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu. Dan sekian banyak orang yang sholat kan tuh soft-softnya sampai keluar, yang naik ke langit belum tentu semuanya bukan. Bisa jadi yang naik ke langit itu cuma sedikit. Pertanyaannya adalah yang kayak gimana Ustadz yang naik ke langit, kan gitu ya Pak? Baik, ini ilmunya Pak, ini yang kita pengen pelajari. Bagaimana kemudian sholat-sholat kita standarnya standar langit. QC-nya, quality controlnya bukan quality control dunia, quality controlnya adalah quality control Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang sholat tadi kita Pak, Allah tuh memilah-milah mana yang diangkat, mana yang enggak. Yang enggak diangkat tak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, diusir. Di sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang rajin sholat, ditanya, kenapa kalian sholat? Kami sholat karena Engkau ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada orang itu, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Oh, bayangin coba. Aku tidak melihat engkau sholat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat-sholat engkau itu bukan karena aku. Bayangin coba. Itu dulu sholat tuh. Di surat Al-Ma'un aja Allah udah terang-terangan ngomong, fawailul lil muslimin, celaka buat orang-orang yang sholat, bukan buat orang-orang yang sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat-sholat yang kita kerjakan tadi itu Pak, dia harus naik pada level berikutnya. Sebelum sholat-sholat bapak-bapak tadi itu dikerjakan naik ke langit, saya ulangin, sebelum sholat-sholat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, dia harus ada transitnya Pak. Muatan sholat itu harus transit, yakni sholat-sholat yang kita kerjakan tadi harus nyampe ke hati kita Pak. Ketika seseorang sholat nyampe kepada hatinya, sesungguhnya sholatnya bukan lagi jasadnya, tapi ruh-ruh yang bersemayam di dalam manusia itu juga ikut menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana caranya Pak Ustaz? Supaya ruh-ruh kita saat sholat juga ikut menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita mau denger nih. Tua. Dalam kajian-kajian ilmu tentang sholat Pak, bagaimana cara supaya sholat itu benar, fikih-fikih tentang sholat udah banyak. Buku-buku tersebar. Di YouTube juga dirilis macam-macam gaya-gaya sholat supaya sholat itu dikatakan sebagai benar secara syariat. Tapi yang paling susah adalah ketika ustadz-ustadz ngasih materi tentang ilmu sholat, tanya, ya ustadz, bagaimana cara khusyuk? Susah loh Pak. Yang kedua, apa tandanya saya khusyuk? Ketiga, kenapa saya nggak bisa khusyuk? Keempat, apa penghalang khusyuk? Terus bagaimana cara kita mengetahui ya Ustadz, kalau sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Susah gak kira-kira Pak? Itu bukan lagi ilmu syariat, ilmu fikih, itu masuk wilayah ilmu batin, ilmu zauq, ilmu jiwa. Kita akan bahas. Terus saya akan bagi jadi 2 sesi ya, biar rinci, tahqiq, biar rapi gitu. Baik, jamaahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang diangkat ke langit Pak, standar langit, pintu-pintu langit dibuka, bagus sama. Pintu-pintu langit dibuka untuk menerima amalan-amalan sholat seseorang. Ketika amalan-amalan seseorang itu memiliki kualifikasi dia bersih tanpa embel-embel kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala doang. Silakan Bapak terbuka surat Al-Baqarah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan, kita minta sama Allah untuk melakukan sholat kecuali atas dasar mukhlis, bersih. Gak ada yang dia minta, termasuk dunia sekalipun dia nggak minta kecuali hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Rasulullah SAW menambahkan dengan sebuah hadis untuk menunjukkan bahwa kemudian amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dan pintu langit dibuka adalah amalan-amalan yang bersih, tanpa muatan dunia, nggak boleh. Halakal mu'minuna, kata Rasulullah SAW, celakalah orang-orang beriman.
illal alimun, kecuali mereka yang punya ilmu. Ini menunjukkan bahwa kita harus punya ilmu, bukan ilmu bikin batu cincin, bukan Pak. Bukan ilmu kemudian kita makan di dunia supaya kaya, bukan. Bagaimana kemudian ilmu memenangkan kompetisi supaya perusahaan kita itu settle, bukan. Orang kafir juga bisa, betul gak? Orang Yahudi lebih jago. Ilmu yang dimaksud ilmu agama. Wahalakal alimuna ilal amilun, dan celakalah orang-orang yang punya ilmu agama, kecuali mereka mengamalkan apa yang mereka ilmu. Setelah kita jadi orang mukmin, kita belajar ilmu sholat kan gitu ya. Setelah kita ilmu sholat tahu, kita amalkan. Nah, kan kita sholat. Wahalakal amiluna ilal mukhlisun, celakalah orang-orang yang mengerjakan amal-amal ibadah mereka, kata Rasulullah, kecuali amal-amal mereka itu bersih, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa muatan-muatan lainnya. Ikhlas itu adanya di mana Pak? Bukan di jasad. Kita nggak bisa mengukur keikhlasan orang. Yang bisa mengukur keikhlasan orang cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu adanya di hati Pak. Ini menunjukkan bahwa setelah kita benar cara sholat kita, bacaannya udah benar, gerakannya udah benar, kemudian batin kita juga harus tertib. Jangan orang kemudian membahas, merinci, mengkaji secara tuntas, tas, plek, bagaimana kemudian ketika orang sholat, ruhnya ikut sholat, jarang loh. Betul gak Pak? Kali di YouTube gak ada. Cuma ada di Denmark. Hati itu tempat bersemayamnya loh. Lihat Rasulullah SAW bersabda. Kalau Rasulullah SAW, kenapa sholat saya geber terus Pak? Nanti amalannya pertama kali dihisap di akhirat sholat. Jangan ngomong jihad dulu deh, jangan ngomong politik, jangan ngomong kekuasaan, jangan ngomong ekonomi, jangan jelek-jelekin orang. Sholat itu dituntas belum kira-kira? Ada celah-celah orang. Anda menganggap sholat Anda sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tidak ngerti apa itu khusyuk. Anda aja belum tahu kira-kira amalan ibadah sholat Anda diterima atau enggak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam duduk, belajar sini nongkrong di Denmark, saya ajarin. Jadi kalau Bapak kemudian ngaji ilmu ini, ya Allah berarti milih loh. Sebenarnya Bapak ini akan dianugerahkan sholat sampai derajat khusyuk. Enggak semua orang kemudian dikasih ilmu ini daripada keluarga. Ini rahasia. Kalau kemudian Bapak bertahan sampai di sini, dengerin ucapan saya, berarti Allah wayakhtar memilih ilmu ini cuma buat Bapak dong yang nggak dikasih. Kata Ustaz saya, jangan tangisin orang yang ngaji, biarin. Berarti dia nggak butuh sama air. Ya, kita doain, mudah-mudahan besok hatinya terbuka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru, hei manusia, ketahuilah, aku Allah nggak lihat jasad kalian. Dan ada urusan kalian mau pesek, mau mancung, mau putih, mau tinggi, mau hitam, mau kalian hitam juga Allah nyiptain kok, betul gak? Kalian pendek juga Allah nyiptain. Kalian wujudnya kayak gini juga Allah nyiptain. Terus kenapa? Masa Allah mencela ciptaannya sendiri kan nggak mungkin. Suariku, atau bagaimana keadaan hidup kalian? Kalian mau bos, bodo amat, gak ada urusan. Kalian mau office boy, kalian mau supir, moderator, nggak ada urusan. Sama di masjid semuanya sama-sama sujud, sama-sama terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin akan tetapi, Innallaha yanzuru fi qulubikum, Allah cuma melihat isi hati kalian. Kemudian ulama sepakat. Ini saya kasih kaidah ya Pak ya. Tulis kaidahnya ya. Hati adalah tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi. Hati manusia adalah tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu. Allah nggak lihat siapa Bapak. Allah nggak lihat bagaimana wujud Bapak, nggak lihat. Wujud Bapak kayak begini Allah yang nyiptain. Takdir Bapak kerja kayak begini dengan derajat pekerjaan yang beda-beda, Allah yang memang nempatin Bapak kayak begitu. Ada yang jadi OP, Allah nempatin, jadi tangisin. Ada yang jadi direktur, Allah nempatin. Kalau jadi OP, jangan kemudian kamu jadi rendah diri. Merendah dirilah kalau kamu kemudian nggak punya amalan kebajikan. Itu kira-kira. Kalau kamu jadi direktur, posisi yang penting di perusahaan, jangan sombong. Kalau kamu sombong, apa bedanya kamu sama Korun dan Fir'aun? Kira-kira begitu. Korun dan Fir'aun lebih hebat daripada kamu. Kamu nggak ada apa. Orang kayak kamu setengah miskin, setengah kaya, nggak patut sombong dia begitu. Baik. Tahapan yang pertama, Pak. Kalau Bapak pengen diangkat sama Allah ke langit, sholatnya, ntar ajarin ya anak istri kita. Ingat ya,
Saya datang ke sini bukan buat ngedongengin Pak. Capek. Ya, kita bukan anak kecil lagi, ngedongengin. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kemudian kita semakin bertambah usia kita masih semakin bisa mencium aroma bau surga. Ilmu Pak, kalau dia diasah, dia bisa mencium loh Pak. Nanti pas kita mau mati, posisi kita di surga atau di neraka. Baik. Yang pertama Pak, tuntasin dulu ilmu syariat tentang sholat. Saran saya, tuntasin dulu fikih tentang sholat. Saran saya Pak, Bapak belajar sama guru fikih kalau memungkinkan belajar. Jangan lihat di internet Pak, nggak ada gurunya. Buat menambah wawasan, cari tahu apa itu rukun sholat, apa itu syarat sah sholat, dan lain sebagainya. Saya nggak main di situ ya. Itu wilayah ilmu fikih, tapi mesti dibaca. Kalau Bapak kemudian bersanad gurunya, ada guru yang ngajarin, nanti di akhirat Pak, ketika nanti Allah nanya, kamu sholat siapa yang ngajarin? Kita bisa bersandar sama guru kita. Jangan sampai kita bilang, saya nyari di Google, dipanggil Pak Google, orang kafir, wow, cemplungin dua-duanya, gimana lo, belajar sama ngajarin. Belajar. Jangan takut dibilang tua, biarin. Emang kenapa kalau tua belajar? Lu tua gak belajar, bangga. Siapa yang kira-kira percolok dulu seperti itu. Tapi yang kira-kira biar udah nggak ada lagi saat kita buat minter-minter nyari ilmu. Kita udah tua Pak, udah setengah bayo kita, udah separuh usia dikit lagi kita gitu kira-kira kita panen, maksud saya kita panen. Setelah Bapak selesai menyelesaikan urusan ilmu-ilmu tentang fikih sholat, kan banyak nih Ustaz ngasih kajian fikih Pak ya. Jangan puas, nggak boleh, pindahin tadi Pak. Ketika Bapak lagi ngerjain fikih, lagi kerjain sholat, ketika fikihnya mulai tertib, bagaimana kemudian amalan-amalan sholat itu nyampe ke hati kita, gitu maksudnya Pak. Alias roh kita juga ikut sholat. Tanda Pak, kalau roh itu ikut sholat. Nah, ini nggak ada di kajian fikih nih. Ini nggak ada di kajian fikih. Tanda kalau seseorang amal ibadah sholatnya atau amal ibadah yang lainnya ya, bukan cuma sholat, udah nyampe ke hati, dua tandanya minimal. Satu, dia khusyuk. Kedua, dia tumanina. Tandanya. Kalau orang belum khusyuk, Allah telah percaya, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika mereka sholat, mereka dalam keadaan ghaflah alias lalai. Kebalikan dari khusyuk adalah lalai. Apa itu lalai? Kita terjemahin dulu. Lalai adalah seseorang tidak mampu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Kita buktiin Pak ya. Ketika Bapak lagi sholat, Allah ada gak di hati kita? Gak ada. Kita udah bahas dulu Pak ya. Kita udah bahas. Percaya gak Pak? Tadi waktu Bapak lagi sholat, yang melintas bolak-balik, padat lagi lalu lintasnya di hati kita siapa Pak? Saya definisiin ya. Satu, pasti mikirin anak. Kedua, mikirin istri. Ketiga, mikirin kerjaan. Empat, mikirin utang. Lima, mikirin kreditan. Enam, mikirin makan. Tujuh, mikirin kontrakan. Delapan, mikirin duit buat kawin. Sembilan, mikirin ibu yang sakit. 10, mikirin beli pulsa. Allah di nomor berapa Pak? Gak ada nomornya. Orang-orang yang ketika sholat, Allah nggak hadir di hatinya. Kata Imam Ghazali, itu orang lagi nyembah apa yang muncul di hatinya sebetulnya. Kalau kemudian yang Bapak muncul di hati adalah perempuan cakep tadi tuh di jalan kita lihat, pas sholat muncul heran tuh, Bapak lagi nyembah dia sebetulnya. Jasad Anda itu emang benar sholat, tapi kan Anda awalnya bukan jasad. Asal Anda itu ruh. Allah kepengen
Ketika Anda sholat, kan tadi saya bilang di awal, hati adalah tempat jatuhnya pandangan Allah. Yang Allah lihat adalah gerak-gerik ruh kita, manusia. Jasad kita nggak dihisap, Pak, jadi tanah. Yang Allah tarik ruh manusia, dia harus mempertanggungjawabkan amal-amal saat di dunia. Oh ternyata yang kau sembah saat kau di dunia itu bukan aku, kata Allah Subhanahu. Kau tahu ya Allah, baik kita print ya isi hati kau, isinya tadi wah aja. Ya tuh. Baik, pertanyaannya adalah, selama ini Pak, kalau kita lihat dari ukuran yang pertama, sholat kita udah khusyuk belum? Ketahuan tuh ya, itu baru tanda pertama loh. Yang kedua, dikit-dikit tadi yang bunyi, yang banyak-banyak. Tanda khusyuk seseorang adalah dia tidak boleh tanda sholat itu nyampe ke hati. Ini baru nyampe ke hati loh, belum nyampe ke hati loh Pak. Dia bilang tadi sholat itu harus transit lo ke hati. Hati ini kayak stasiun Manggarai deh Pak, perpindahan jalur. Dia belum nyampe ke langit. Pindahin dulu tuh amalan sholat kita ke hati. Tadi syaratnya satu khusyuk. Ternyata syarat pertamanya kita udah nggak layak Pak. Deh Pak. Tak kenal siapa ya. Kamu punya karcis VIP, nggak boleh masuk Dufan, kira-kira begitu diusir. Baik, yang kedua Pak. Ya, kasih jelasin ya, kenapa kita nggak bisa khusyuk ya, sabar ya. Yang kedua adalah kita itu ketika sholat istijal. Apa itu istijal? Tergesa-gesa. Kenapa orang bisa tergesa-gesa ketika sholat Pak? Kita lihat ya, kita bedah ya, kita bedah. Ini orang, ini hamba ya. Ketika dia belum sholat atau detik-detik masuk waktu sholat, hati dia udah sibuk sama dunia, betul Pak? Lihat ya. Semua pekerjaan kantor itu menguras, dia merampas tuh Pak. Konsentrasi kekhusyuan kita hati-hati. Betul Pak? Permasalahan-permasalahan di luar dengan anak, istri, keluarga, kantor, bos, teman-teman dan lain sebagainya. Ketika kita sholat, dia terbawa. Kita jadi istijal Pak, pengen buru-buru selesai. Ini orang nggak tahu, dia sedang berdiri di depan Tuhannya, betul nggak Pak? Nah, kita bahas dulu. Ini orang sedang berdiri di depan Tuhannya. Harusnya seorang manusia, seorang hamba, ketika dia berdiri di depan Tuhan ini nyaman kan? Kapan kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau di surga, betul nggak Pak? Ntar kalau kita di surga, ini orang belum mati, pengen surga ketemu aku kata Allah. Saat di dunia aja dia nggak betah sama aku. Herman nih orangnya. Ini orang Herman. Kepengen surga, pengen ketemu aku. Ketika dia sholat sesungguhnya dia sedang bertemu aku. Kok dia pengen buru-buru selesai? Apa logika yang dia pakai nih? Hamba jenis apa kayak begini nih? Kira-kira ini hamba melunjak, hamba kapitalis nih, maunya enak. Giliran diajak susah-susah saat di dunia berdiri, khusyuknya gak bisa, gak mau. Wah gawat. Saya gak sarahin nih, panjang disarahin. Yang ketiga, orang-orang yang ketika sholatnya belum nyampe ke hati Pak. Tanda yang ketiga, penghalang orang gak bisa sholat, dia gak bisa tenang. Aduh kau. Lihat di sholat banyak. Ini nggak tumanin apa? Pas lagi sholat Allahu Akbar. Saya mau tuh ngeselin tuh kalau kita lagi sholat di sebelah ada dong suara alarmnya alarm kereta api lagi berisik dan orang tuh gawat orang gitu terus dia nih lirik nih garuk gini ya Allah ya kali. Kalau kemudian jasad manusia itu enggak sukun, enggak tenang, enggak tumanina, ini menunjukkan bahwa hati itu gelisah Pak. Dia nggak nyaman. Lihat deh Pak, orang lagi meeting. Kalau kemudian peserta meeting udah mulai angkat-angkat, gitu ya, udah mulai gini-gini, itu tanya udah nggak betah, betul nggak? Udah mau buru-buru keluar. Ketenangan jiwa bisa dilihat tuh Pak dari ketenangan jawari namanya anggota tubuh. Kalau anggota tubuhnya kemudian dia nggak bisa tenang, dia belum tumanina. Ingat Pak, syarat sholat itu diterima adalah harus apa arti tumanina? Tumanina adalah mengendapkan sebentar saja
Apa-apa yang kita baca untuk kita resapi makna. Itu cuma jangan buru-buru. Mau ngapain sih? Anda mau ketemu makhluk yang nggak bisa menjamin masa depan Anda, makhluk yang buat dirinya saja dia tidak bisa menentukan dia surga atau neraka tempatnya. Anda mau bersama dengan makhluk yang kelak nanti di akhirat bakalan banyak menangis. Makhluk yang kemudian dia nggak bisa menyinari kuburannya, dia nggak bisa menangis azab yang Allah turunkan pada dia. Anda mau bersama dia, jiwa Anda tenang dengan dia? Oh, nggak bisa. Baik, orang-orang yang kemudian gak tumanina, sebetulnya Pak, kan gak tenang ya. Sebetulnya Allah lagi ngusir dia, Pak. Allah lagi ngusir dia. Kenapa lagi ngusir? Hatinya sibuknya bukan sama Allah. Allah tahu gak Allah tahu. Maka Pak, caranya adalah supaya Bapak kemudian bisa kayak begitu. Satu, yang tadi pertama goflah ya Pak, penyebab kita nggak bisa nyampe ke hati itu ibadah. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah goflah, lalai. Oke. Yang kedua adalah istijal, mohon maaf ya, istijal. Saya ulangi tadi, saya agak salah nyusun, istijal. Oke. Yang goflah, cara ngobatinnya adalah khusyuk tuh, khusyuk. Saya udah bahas ilmu khusyuk apa khusyuk ya. Baik. Yang kedua, cara ngobatin istijal, tergesa-gesa adalah tumanina, tenang. Betul gak Pak? Kalau sholat harus tumanina gak? Yang ketiga, kenapa orang itu kemudian dia nggak bisa nyampe ke hati amalan sholatnya? Dia kotor Pak, lagi diusir, mohon maaf ya, dosanya banyak. Nah, cara ngobatinnya adalah banyak-banyak istighfar. 5 menit, 10 menit sebelum datang panggilan azan, Pak, duduk istighfarin dosa-dosa kita. Rahasianya Pak, diam aja Pak ya. Saya nggak mau pakai mic nih, buat Bapak doang. Ini rahasianya Pak. Kenapa orang sholatnya bisa khusyuk? Mau tahu Pak? Allah lagi ngusir dia Pak. Allah nggak pengen diakses. Kenapa Allah nggak pengen diakses? Setelah Allah lihat hatinya busuk, hatinya kotor, hatinya hitam, hatinya najis, dan di dalam hatinya banyak makhluk-makhluk yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak suka. Itu rahasianya Pak. Saya ulangin ya Pak ya. Kenapa sampai sekarang kita sholatnya nggak khusyuk? Mau tahu jawabannya? Satu, hati kita dosanya banyak. Dosa-dosa hati membuat hati Bapak jadi hitam, busuk, bau, najis. Kira-kira Pak, ruangan yang busuk, ruangan yang banyak sampahnya, ruangan yang najis layak gak buat disolatin? Sama, hati model kayak begitu gak berhak mengakses Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahasia loh Pak. Kenapa kita sholat gak bisa khusyuk? Rahasia adalah karena hati kita tuh kotor. Maksud Allah adalah cuci dulu deh. Cuci dulu. Caranya gimana? Caranya tadi saya bilang tuh, caranya adalah 5 menit, 10 menit sebelum sholat istighfar yang banyak. Yang kedua, kenapa kita nggak bisa khusyuk? Ketika kita lagi sholat Pak, hati kita udah banyak sama makhluk. Pas kita datang dari luar, masuk ke masjid, hati kita udah pecah berantakan Pak. Jadi puing-puing hati kita, udah nggak utuh lagi. Orang-orang ketika sholat hatinya udah terpecah, menjadi puing-puing. Dia nggak bisa khusyuk ketika dalam keadaan hidup. Dia nggak bisa peka. Hatinya nggak untuk menangkap satu peristiwa. Ada pesan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan peristiwa itu? Dia mati hatinya. Jahit lagi hati kita Pak. Bagaimana cara jahitnya Pak? Duduk 5 menit, 10 menit sebelum datang waktu sholat. Semua makhluk-makhluk yang tadi Bapak kemudian berinteraksi di luar dan berpotensi bakalan keluar, berpotensi bakalan muncul, bersihin. Astagfirullahaladzim. Maaf, misalnya Bapak ngeliat perempuan cakep tadi sama paha-pahanya sekalian. Tadi sempat berantem sama bos atau sama temen, istighfar. Dia bakalan muncul, Bapak. Percaya sama saya. Kunci-kunci motor yang lagi ngegantung di parkiran, ambil dulu. Nah, gitu kira-kira. Dia bisa ngegoncangin kekhusyuan kita. Handphone kita yang ketinggalan di tempat duduk, ambil dulu. Dia bisa ngegoncang kekhusyuan kita, kira-kira begitu Pak. Baik, sekarang pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana cara nandain? Bagaimana cara nandain kalau kita udah khusyuk atau belum? Gitu ya. Nah, nggak ada di ilmu fikih, nggak ada.
Dua. Satu, yang pertama adalah syu'urul iqbal. Syu'urul, shin, ain, syu'urul iqbal. Apa artinya syu'urul iqbal? Hati ngerasa kalau Allah merespon ibadah kita. Allah kasih tanda, Pak, ada sinyal dari langit. Bapak kalau mau tahu, Pak, kenapa Allah nyiptain saraf-saraf di sekitar hati, Pak? Itu kabel ke langit. Dengan kabel itulah kemudian Allah memberikan tanda. Bapak suka getar nggak? Contohnya kalau lagi sholat, itu instrumen dari langit jalan. Bapak suka terenyuh nggak? Nah, itu baterai listrik dari langit itu. Goib nggak kelihatan, tapi bentuknya nur cahaya nggak kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, wujudul halawah. Apa itu wujudul halawah? Wujudul hawalah adalah hadirnya kemanisan ibadah. Bapak-bapak sekalian, kalau bapak-bapak sholatnya nggak dapat dua ini, Pak, bapak udah khusyuk. Kalau bapak-bapak sholat belum dapat dua ini, berarti sholat kita belum nyampe ke hati. Yang pertama apa tadi? Hati ngerasa Allah merespon. Ada cirinya, belum selesai ya. Tulis lagi bitbolnya, bunyinya. Rincian poin. Satu. Ilmu begitu rinci, halus-halus deh. Nyiriin, mencirikan bahwa sholat kita diterima sama Allah. Tiga. Satu. Rincian lagi. Ini kalau materi buat sholat Jumat bingung Pak ya, banyak kan ya. Wih, saya yakin aja maaf. Lamaan lu. Yang pertama, kalau dia tahu rahasia sholat khusyuk, ya, orang nggak mau makan di warteg, Pak, biarin deh, gue kerjain dari celana Jumat aja gitu kira-kira. Dia nyata, dia mau nuker akhirat dengan makanan dengan dunia, yaitu perut kenyang itu dunia. Terlalu kenyang aja nggak bisa khusyuk, nggak bisa khusyuk. Mules, ada gas yang mau keluar, ngantuk, nguap, terus sama enggak? Apalagi makan ayam, nyangkut-nyangkut gak bisa khusyuk. Tapi terlalu lapar juga gak bisa khusyuk juga ya. Getaran perutnya lebih kencang daripada getaran hatinya. Hatinya gak getar, gak begini hatinya. Ininya getar, marah-marah. Baik, yang pertama Pak, nandain ciri kalau ibadah kita diterima sama Allah. Syu'urul iqbal. Yang pertama adalah air mata meleleh. Air mata meleleh itu jangan dibuat-buat loh. Artis-artis Pak, supaya air mata meleleh mereka pakai balon. Tapi artis-artis yang hatinya hidup ya, dia nggak dibuat-buat, dia menghayati peran terus keluar. Sebetulnya respon itu keluar dari hatinya bukan dari matanya. Kalau kemudian kita saat sholat mulai meleleh air mata kita, sebetulnya ruh kita yang menangis Pak. Ruh udah mulai connect dengan Tuhan yang rohnya. Kita tanya lagi Pak, selama ini kalau kita sholat kita nangis Pak. Kalau kita belum nangis. Yang kedua, cirinya adalah saat kita lagi sholat, hati kita ngerasa perasaan takut dan perasaan harap berpadu. Namanya harap-harap cemas. Apa itu harap-harap cemas? Ya Allah, terima dong. Yang kedua, ya Allah, kira-kira hamba diterima apa enggak ya? Ketika orang mulai dialog, muncul satu perasaan cemas dan harapan. Dia lagi dialog sama Tuhan sebetulnya Pak. Dia lagi nggak mikirin yang lain, betul nggak Pak? Yang dia pikirin adalah konsentrasi ibadah dia. Ya Allah, saya diterima apa enggak ya? Ya Allah, terima dong kira-kira kita. Yang ketiga Pak, ketika kita lagi sholat, kemudian kita diterima sama Allah amal ibadah kita, syu'urul iqbal. Ciri yang ketiga adalah di hati kita udah nggak lagi ada, udah nggak ada lagi makhluk yang melintas. Masa? Kalau sholat kita masih banyak makhluk yang melintas, setan-setan yang gentayangan, belum diterima sama Allah. Yang kedua, itu tadi 3 tanda ya. Tanda sholat itu diterima sama Allah sampai ke hati, belum ke langit nih, saya belum ngomong ke langit tuh. Atau khusyuk, tanda sholat itu kemudian khusyuk. Yang kedua adalah apa sih bilang tadi? Wujudul halawah,
ada kelezatan atau kemanisan saat lagi berdiri di depan Allah. Apa cirinya Pak? Kita lihat main ciri-cirinya. Kan batin kan goib yang nggak bisa dibedah, Pak, nggak bisa didedel juga. Kita main pada wilayah alamat, namanya tanda-tanda batin. Baik, yang pertama adalah kita ngerasa ketika sholat munajat kita sama Allah tuntas. Apa itu munajat? Saya terjemahin. Munajat adalah dialog. Bapak tahu gak kenapa bacaan sholat itu beda-beda? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, kan gitu ya. Sujud bacanya beda gak dengan diri? Beda. Ketika lagi sujud, ruku dengan sujud beda bacanya, sama-sama agak-agak sama, agak-agak beda juga. Ada yang sama, ada yang beda. Subhana rabbiyal azim, yang satu subhana rabbiyal a'la. Baik, kemudian iktidal aja beda. Di antara dua sujud beda, sama kemudian sujud tasyahud lagi beda. Apa sih maksudnya? Baik, Bapak-bapak sekalian, sebetulnya Pak, bacaan-bacaan yang beda-beda tadi itulah permintaan Bapak sama Allah. Kalau orang minta, dia harus paham nggak proposal yang dia minta. Ketika Bapak mulai baca Allah, Bapak lagi mengadukan Allah, jangan mikirin makhluk, betul nggak Pak? Jangan mikirin mau buru-buru selesai. Anda takut sama bos Anda, keluar aja, nggak bakal mati kelaparan tuh. Setiap makhluk yang Allah ciptakan, Allah udah kasih jatah rizkinya. Kalau kita mengklaim Pak, kalau saya nggak kerja di Adira, di BNI, kemudian saya jadi mati kelaparan, Bapak syirik tuh, tahu gitu. Allah turunkan rizki kepada hamba lewat siapa saja. Kalau kemudian dia rizkinya nggak keluar lewat Adira Finance, dia bakal dikasih dengan yang lain. Lama-lama kita kasih ilmunya Pak ya, ngejajal nama Allah Ar-Razzaq. Bapak harus ta'aruf bahwa kalau nama Allah Ar-Razzaq itu turun yang maha memberi rizki, dia bakalan turun walaupun Bapak gak kerja seumur hidup. Jadi kita bahas nanti ilmunya, ilmu rahasia. Ini ilmu bukan buat ngajarin Bapak keluar dari Adira Finance, enggak ya. Tapi kira-kira jadi pegangan, ilmu mahal, ilmu mahal. Yang pertama, tuntas. Maksud saya tuntasin Pak, tuntasin. Ketika kita baca Subhana rabbiyal a'la, ya Allah maha suci Engkau Tuhan yang maha tinggi, tuntasin. Emang benar-benar keluar roh kita ngucapin itu. Subhana rabbiyal azim, ya Allah maha suci Engkau lah Tuhan yang maha agung, tuntasin. Setiap huruf-huruf yang keluar dari setiap gerakan, bacaan-bacaan yang kita lantunkan, Bapak harus ngerti. Bapak lagi ngomong apa? Itu namanya menuntaskan munajat. Baik, saya mau nanya, selama ini Pak, apa yang kita baca, kita pahamin nggak? Bapak lagi mabuk ya, lagi coba jambi, lagi baca kata-kata apa gitu kira-kira yang kita nggak ngerti. Kayak begitu ini. Yang kedua, tanda. Yang adalah cirinya adalah kita Pak dikasih sama Allah kelezatan yang membuat kita ketagihan atau adiktif. Apa maksudnya? Baik, kalau Bapak bisa ngerasain saat sholat besar, baru keluar dari hati Bapak, baru saya ngerasain ternyata kenikmatan yang gak bisa dibayar oleh semua kekayaan yang pernah Allah ciptakan di atas bumi adalah kelezatan berdialog, berdiri dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Kalau penghuni surga bertemu dengan Allah adalah kenikmatan tertinggi, benar. Kenapa? Saya masih di dunia, saya belum mati, saya baru ketemu Allah lewat jalur sholat. Jasad mata saya belum melihat Allah, saya sudah merasakan satu puncak kenikmatan tertinggi, itu benar ya Allah. Maka Engkau akan aku akses ya Allah untuk bisa mendapatkan kelezatan-kelezatan lain, bukan cuma lewat sholat. Aku akan dekati Engkau, aku akan cari Engkau lewat Quran. Gitu maksudnya. Tabiat manusia, kalau dikasih yang enak-enak nambah gak Pak? Kalau orang dikasih yang enak-enak nambah untuk urusan dunia, urusan perut, urusan seks, betul gak? Kasih duit mau nambah gak? Urusan material kok kalian gak pernah gunakan sih? Adiktif. Rasa tagih kalian itu bukan buat narkoba, buat mengakses Allah. Di mana akal kalian yang manusia? Nagihin itu, adiktif itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, bukan buat menyembah makhluk, bukan. Allah ciptakan adiktif, ketagihan. Fungsi utamanya adalah bagaimana caranya kemudian orang-orang itu dia mengakses Allah. Ketagihan bukan cuma lewat sholat, dia harus kejar Allah lewat Al-Quran gitu Pak. Baik,
Kalau kemudian Bapak gak doyan sama ibadah-ibadah selain sholat, Bapak belum dikasih kelezatan. Kata Hasanul Basri, lihat hatimu, apakah ada kelezatan atau tidak saat berdialog, bermunajat dengan 3 hal. Ada di sini. 1, saat engkau lagi sholat. Kalau engkau sholat tidak bisa merasakan lezat, engkau lagi gak sholat sebetulnya. Yang kedua, saat lagi membaca Al-Quran. Kalau engkau tidak menikmati lezat yang membaca Al-Quran, engkau belum baca Quran. Yang ketiga, saat zikrullah. Kalau engkau merasa tidak ada kelezatan, bosan, gini-gini doang, hatimu itu gak punya kelezatan. Susah gak Pak? Susah. Oleh karena itu saran saya Pak, itu tanda-tandanya Pak, tanda-tandanya. Rinci gak Pak? Rinci gak? Rinci. Kalau saya saran lagi lama Pak. Oleh karena itu saya langsung closing statement. Mujahadah. Apa mujahadah Pak? Berjuang terus pindahin supaya sholat-sholat yang tadi pada wilayah jasad, kemudian hati kita, ruh kita juga ikut sholat. Mujahadahin Pak. Yang tadi saya sebutin Pak, semua saya rangkum Pak dengan satu ilmu ya. 5 menit, 10 menit sebelum Bapak sholat, duduk di masjid. Bapak mau baca surat apa ntar? Ketika lagi sholat, pahami maknanya. Ketika Bapak lagi sholat, Bapak ngerti. Ustadz kan nggak jauh-jauh dari juz amma Pak ya. Ntar di rumah pelajarin Pak. Juz amma itu maknanya apa? Nanti ketika nanti Bapak ikut sholat berjamaah, Bapak nanti sendirian khusyuk, yang lain nggak khusyuk, nangis. Ketika Bapak duduk, namanya tahayyu. Tahayyu adalah menyiapkan diri sebelum Allah panggil. Yang dilakukan adalah istighfarin dosa-dosa yang tadi kita kerjain. Jadi saya sabet nih Pak, jurusnya Pak, semuanya. Saya kasih bentuk satu amalan sederhana aja amalannya. Yang tadi kan kayaknya rumit ya. Rumit kan? Cuma satu amalannya. Gampang. 5 menit, 10 menit sebelum salat datang dulu ke masjid. Yang pertama tadi apa Pak? Saya bilang Pak, istighfar yang banyak. Yang kedua, pahami makna-makna. Bukan nggak apa-apa ya. Bukan, lihat terjemahan juz amma. Yang ketiga Pak, semua makhluk yang berpotensi bakalan muncul di hati, buang. Mohon maaf ya, perempuan cakep, cita-cita, mimpi, dompet-dompet yang ketinggalan di wudhu, kunci motor yang ketinggalan di parkiran, kompor yang belum sempat dimatiin saat kita di rumah, matiin dulu, tuntasin dulu. Sehingga ketika Bapak lagi sholat, ya sampai Bapak mikirin astagfirullahaladzim, istighfar mikirin kompor, takut meneduk, gimana mau sholat, gitu kira-kira. Pak, gampang nggak Pak? Gampang ya, itu amalannya. Sedemikian rumit loh Ustadz ngejelasin bagaimana cara khusyuk. Saya rangkum Pak, jadi ilmu ini gampang loh, itu tadi tuh. Amalin, mujahadahin Pak. Baik, insya Allah nanti 2 minggu akan datang. Kalau Bapak udah ada hasilnya, Ustadz saya udah bisa pindahin sholat jasad saya menjadi sholat di hati saya. Baik, minggu depan 2 minggu akan datang, saya akan kasih ilmu Pak, bagaimana cara pindahin sholat-sholat yang udah nyampe ke hati, kita naikin ke langit Pak. Jadi ada 2 hijab Pak ya, ada 2 hijab. Terus apa yang menyebabkan sholat-sholat kita nggak naik ke langit, kita akan bahas. Karena sekarang mungkin masuk ke wilayah, masuk waktu bisa. Kalau di jelasin lama lagi. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kita buka sisi tanya jawab sih? Enggak ya? Enggak ya? Boleh aja kalau ada mau nanya boleh sekali banyak. Tuntas. Besok sholat itu udah beda nih Pak. Bukan bilang Allahu Akbar. Atau pura-pura khusyuk. Tapi mikirin ada makhluk lagi, dia sama makhluk. Oke, itu dari itu gitu. Wah, ini udah maghrib nih. Kereta Bapak ngetinggal. Beda. Jadi Bapak begininya mantep, acek. Mantep, ruhnya keluar. Ini rahasia lagi Pak ya. Diam ya. Kita banyak rahasianya. Kenapa orang kalau sholat suka begini Pak? Tahu gak kenapa? Ruhnya mau keluar, mau ketemu Allah Subhanahu. Kalau Bapak udah ngerasain begini, berarti ruh udah ngerasain di dalam sama. Kalau sholat kita yang bergerak adalah ini, ruhnya dibelenggu sama perut, sama dunia sama. Ada pertanyaan nggak?
Jangan sampai pecah ya ketika lagi mau sholat ke masjid. Hati nggak boleh berkeping-keping. Bawa jahit. Duduk 5 menit, 10 menit jahit. Wah, jadi 5 menit itu ilmunya banyak ya. Hapusin dosa, ngejahit hati biar nggak pecah. Sama nangkep makna-makna. Ntar kalau saya lagi sholat, dialognya apa isinya? Kira-kira. Ada pertanyaan nggak? Ini masuk ya? Selesai. Berarti ilmu berlapis Pak ya? Ilmu berlapis ya? Makanya saya bingung, orang suka celah-celah cara sholat orang beda begini. Waduh. Anda benar sholatnya secara zahir baik. Anda udah benar nih secara fikih nih. Saya mau nanya, Anda sholat itu khusyuk belum? Anda khusus seseorang tadi nggak suka celah-celah orang. Oh itu, belum belajar ilmu itu, belum belajar. Tapi jangan celah, kita ajarin dia. Pertanyaan nggak Pak? Kalau nggak ada kita tutup. Baik. Waktu itu kan sempat Ustaz sampaikan bahwa hadirkan Allah di setiap sholat kita. Intinya saat kita lagi waktu itu kita bisa untuk memfokuskan bahwa Allah itu melihat kita saat kita. Nah pada saat insya Allah bukan menjadi riak ya. Saat saya menginterpretasikan itu, saat saya merasa Allah sedang melihat saya pada satu titik itu, bergetar itu. Oh, itu dia. Berarti roh antum udah balik ke Tuhan tanpa harus melalui proses kematian. Orang-orang yang ketika masih hidup dia udah ketemu Tuhannya, bukan ketemu ngeliat jasad zahirnya Allah enggak ya. Maksudnya dia ngerasain satu kondisi di mana dia kayaknya dekat sama Allah. Ini adalah orang-orang kalau bisa dipertahankan sampai mati. Orang-orang nanti yang kalau meninggal dunia dia akan bertemu Allah di surga. Nandainnya begitu. Kita udah bahas pada ilmu khusyuk ya. Khusyuk itu apaan? Kalau Bapak pengen saya ulangi lagi, ilmu khusyuk itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 46. Tulis Pak. Al-Baqarah 46. Khusyuk itu 2 kalau Bapak pengen khusyuk sholat. 1. Ruh Bapak pengen ketemu Allah. Asalnya manusia bukan di dunia. Asalnya manusia nggak punya jasad. Asalnya manusia adalah makhluk ruh. Hadirkan perasaan itu Pak. Ketika Bapak lagi sholat, ya Allah saya udah bosen nih kali dunia kira-kira gitu. Tapi jangan bunuh diri ya. Maksudnya mau ketemu engkau gitu. Rindu. Seperti anak yang lama nggak ketemu ibunya. Kalau anak kemudian dia nggak rindu sama ibunya, nggak mau ketemu, itu anak durhaka namanya. Sering kalau kita ngeliat hamba manusia, dia nggak rindu sama siapa yang nyiptain. Wah ini hamba durhaka gawat ya. Orang-orang yang ketika khusus sholat, dia ada kerinduan. Wow ketemu Tuhan. Yang kedua, dalam Al-Baqarah 46 itu, dia pengen pulang ke kampung halaman asalnya, yaitu di surga. Oh, gitu. Ya. Kalau Bapak bisa mindai ilmu khusyuk dalam kehidupan sehari-hari, wow, appreciate, congratulations, bagus. Kalian bisa memindahkan ilmu khusyuk dalam kehidupan sehari-hari, bagus. Baik, kita tutup ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.